Ingat, info ini mungkin belum berguna saat ini, tapi pasti berguna di kemudian hari. So, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Gratis kok, nggak dipungut biaya. Halo healthy people, apa kabar? Kita ketemu lagi di vlog My Alkes. Pada episode kali ini, kita membahas tentang badai sitokin. Masuk dalam kondisi momen badai sitokin. Kira-kira 80% penderita COVID-19 tidak mengalami atau mengalami gejala ringan. Hanya 15% yang akan mengalami gejala sedang dan 5% mengalami gejala berat. Dan mereka yang mengalami gejala berat adalah mereka yang mempunyai penyakit penyulit lain atau komorbid seperti diabetes, sakit jantung, autoimun, penyakit paru, dan lain-lain. Angka kematian COVID-19 di dunia adalah 2% pada bulan Mei 2021. Sedang di Indonesia masih sekitar 2,8%. Terdapat dua penyebab kematian pada pasien COVID-19. Yang pertama, virus corona menyerang paru-paru, membuat banyak cairan pada kantong udara paru-paru yang menyebabkan kegagalan nafas akut. Yang kedua, pasien telah dinyatakan sembuh COVID-19 dan PCR sudah negatif, namun di saat inilah antibodi mulai meningkat dan terjadi pelepasan sitokin secara masif. Sitokin akan menimbulkan banyak reaksi peradangan di banyak bagian tubuh, mirip dengan penyakit autoimun yang merusak tubuh sendiri dan berakibat fatal. Inilah yang disebut dengan serangan badai sitokin atau cytokine storm. Mengapa bisa timbul badai sitokin? Sampai sekarang, para ahli belum bisa menjawab secara pasti, karena menyangkut cara kerja sistem kekebalan tubuh kita yang kompleks dan rumit. Namun, bisa dijelaskan secara sederhana sebagai berikut. Bertempat di sumsum tulang kita sebagai pabrik pembuat sel darah, berawal dari stem cell, sel ini dapat berkembang menjadi sel darah merah, sel darah putih, trombosit, dan sel-sel sistem kekebalan tubuh. Semua sel-sel ini bekerja sama membentuk sistem kekebalan tubuh manusia. Cara kerja sel-sel tersebut secara sistematis dibagi 4 golongan. Recognize, yaitu tugasnya untuk mendeteksi sel asing atau benda asing apakah sebagai kawan atau lawan yang harus diberantas. Yang termasuk sel asing misalnya virus, bakteri, debu, zat racun, dan lain-lain. Bila terjadi salah mengenali sel asing, ini yang dinamakan penyakit alergi. Saat menemukan sel yang dianggap musuh, maka salah satu responsnya adalah mengeluarkan zat kimia yang bernama sitokin. Sitokin inilah yang akan mengaktifkan sel-sel sistem imun lain untuk bereaksi. Mungkin sitokin ini mirip dengan alarm yang berbunyi saat sensor mendeteksi terjadi kebakaran. React. Setelah alarm berbunyi, maka ada reaksi. Misalnya, ada sel yang segera akan berubah menjadi macrophage yang akan memakan habis sel asing tersebut. Persis seperti game Pac-Man, ini yang disebut pertahanan seluler, merangsang proses peradangan untuk mempercepat penyembuhan luka. Timbul antibodi khusus untuk mencegah sel asing masuk ke dalam sel sehat. Ini yang disebut pertahanan humoral. Pelepasan kembali zat sitokin, ibaratnya memanggil bala bantuan. Regulate, pengaturan agar sel-sel imun di atas tidak merusak sel sendiri. Remember, ada sel limfosit B memory. Sel ini bertugas mengingat ramuan antibodi yang telah dibentuk, agar bisa segera dibentuk kembali jika kemasukan sel asing yang sama. Lihat vlog 21. Sudah vaksin 2 kali tapi antibodi masih rendah. Gimana dong? Prinsip inilah yang digunakan untuk mengembangkan vaksin. Nah, badai sitokin adalah kondisi di mana terjadi pelepasan sitokin secara masif dan tidak terkontrol. Akibat pelepasan sitokin masif ini, maka terjadi reaksi peradangan atau perusakan di banyak bagian tubuh yang mengakibatkan timbul banyak sampah-sampah bekas peradangan berupa bekuan-bekuan darah di dalam pembuluh darah. Bekuan darah ini bisa membuat sumbatan-sumbatan pada pembuluh darah yang berujung pada kerusakan organ-organ dan berakibat fatal jika terjadi sumbatan di jantung, otak, paru-paru, dan lain-lain.
Bagaimana antisipasinya? Pemeriksaan laboratorium dapat dilakukan untuk pengecekan fungsi-fungsi organ dan adanya tanda-tanda peningkatan reaksi peradangan. Biasanya, dokter juga akan memberikan obat-obatan penekan kerja imun atau imunosupresif supaya pelepasan sitokin tidak terjadi masif dan dapat terkendali. Dapat juga diberikan obat pengencer darah untuk melarutkan bekuan darah yang terbentuk. Tentu saja, pemberian obat-obat tersebut harus di bawah pengawasan ketat dokter. Demikian Healthy People, kiranya ini bisa memberikan manfaat. Nantikan episode selanjutnya hanya di MyAlkes, informasi kesehatan yang terupdate dan terpercaya. Salam sehat.